Halo Sobat Komunikasi, kali ini gue mau ngebahas tentang perkembangan teknologi di bidang seni. Dan kali ini gue ngajak temen ngobrol. Mas siapa? Silahkan perkenalan. Halo semuanya, nama gue Faiz. Gue seorang ilustrator. Seorang ilustrator, berarti Mas Faiz juga seorang digital artist ya? Yes, tepat sekali. Jadi nanti saya sama Mas Faiz bakal ngobrolin tentang perkembangan teknologi di bidang seni. Dan Mas Faiz ini seorang digital artist yang nanti salah satu karyanya bakal ditampilin di sini. Nah, itu dia. Nah, gini Mas Faiz, saya mau ngobrolin nih tentang perkembangan teknologi di bidang seni karena Mas Faiz ini seorang digital artist kan ya. Yes. Nah, yang saya penasaran banget kan, ini kan saya seorang orang yang awam lah tentang perkembangan teknologi di bidang seni. Nah, kalau menurut Mas Faiz ini kan ada gambar yang manual di kertas sama gambar yang drawing digital ya. Yes. Nah, bisa dijelasin nggak Mas Faiz itu gimana maksudnya? Untuk manual sendiri itu mungkin udah banyak yang orang tahu, itu normal lah. Kayak kita dari kecil atau pas kita TK itu kan kita sering banget diajarin gambar sama guru gitu kan secara manual ya, pakai kertas, pensil, pakai krayon atau mungkin pakai apa namanya spidol. Untuk digital sendiri itu kan lebih mengarah, namanya juga digital pasti digital Ya? Yes. Jadi alat yang dipakai khusus ya, dan terutama mungkin PC, menggunakan PC, laptop atau mungkin HP. Dan ya alat yang menggunakan untuk digambar pun juga khusus untuk hal itu. Kenapa digital? Kira-kira seperti itu. Kalau dari Mas Faiz sendiri nih, kalau misalkan saya nanya, kalau misalkan nih ada orang mau mulai drawing gambar, itu menurut Mas Faiz lebih enak gambarnya langsung secara digital atau manual dulu di kertas dulu kayak gitu, gimana tuh? Mungkin kalau buat zaman sekarang, karena kita udah masuk ke perkembangan teknologi juga, langkah lebih bagusnya langsung ke digital sih. Langsung ke digital? Iya, karena apalagi kalau misalnya buat orang-orang yang emang serius atau pengen nekunin hal di bidang gambar ini, ya pasti digital yang paling benar, karena industri juga sekarang kan pasti banyak yang mencarinya pasti digital untuk berbagai macam hal. Untuk manual sendiri di zaman sekarang itu udah benar-benar sangat kurang gitu kan. Dan secara industrinya udah benar-benar sangat kurang manual. Jadi lebih bagusnya untuk sekarang pastinya digital sih, langsung ke digital. Langsung digital ya? Iya. Kalau misalkan kita mau bandingin nih antara yang drawing manual sama yang drawing digital itu, cara penggunaannya atau prakteknya itu bedanya tuh signifikan atau enggak sih? Kalau dibilang signifikan sih enggak begitu ya. Enggak begitu signifikan, jauh banget lah. Mungkin untuk digital sendiri kita lebih belajar mekanisnya lebih dalam karena kita menggunakan laptop kan. Laptop atau mungkin PC dan juga dari HP sendiri kan, karena kita kan menggunakan aplikasi yang pastinya aplikasinya juga banyak banget untuk menggambar digital. Berarti di era modern ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi banget. Nah iya, itu harus banget kan, apalagi di zaman sekarang ini. Termasuk ya di seni juga, mau nggak mau kita juga harus maju kan. Harus beradaptasi lah. Kalau ini saya tanya lagi Mas Faiz, kalau misalkan untuk cara prakteknya penggambarannya itu kira-kira lebih mudah yang mana? Kalau lebih mudah sih, ini kan dua-duanya sama aja ya. Dua sama aja. Cuma tinggal orangnya itu masing-masing dia mau nekuninnya apa enggak gitu, mau tekun apa enggaknya. Karena yang pasti kan gearnya berdua manual dan digital itu kan beda. Ada yang kadang fotonya kayak manual deh. Manual kalau misalnya kita ngelukis kita salah warna atau mungkin salah gambar, kita harus ngulang lagi. Kita harus antara ganti warnanya kita tutupin, kita tumpuk, atau mungkin ya parahnya lagi kita ngulang dari awal. Kalau untuk digital sendiri kan kalau misalnya kita salah ya kita tinggal Ctrl Z, tinggal undo, atau mungkin kita bisa tinggal ganti layer aja. Berarti kalau kita ngomong soal perbandingannya, kalau yang kita gambar manual di kertas itu kalau misalnya ada kesalahan kita harus ngulang dari awal gitu ya biasanya. Bisa. Cuman kalau yang drawing digital, kalau misalkan kita mau ngulang ke bagian tertentu aja gitu bisa ya? Bisa. Oh bisa. Nah itu ya kalau kesusahannya untuk digital sendiri yang pasti untuk pelajari ini ya aplikasi yang kita pakai sendirinya itu. Kira-kira aplikasinya kayak gimana? Terus apa sih tools-tools yang ada di aplikasi tersebut itu benar-benar kudu cari tahu supaya
mempermudah lagi kita untuk menggambar di digital. Karena itu. Ini kan karena saya nggak mau ngambil ilmunya sendirian, mau kasih ke teman-teman juga. Kira-kira boleh nggak sih saya tanya Mas Faiz kalau misalkan apa aja sih dampak positif sama negatifnya dalam perkembangan teknologi ini, dalam penggunaan secara digital itu loh, untuk seninya sendiri? Mungkin untuk positifnya yang pasti ini ya, lapangan pekerjaan pasti jadi lebih banyak dan lebih besar untuk para pekerja seni, terutama di digital. Di digital malah lebih banyak. Jadi lebih banyak sekarang ya. Oh sekarang jadi lebih banyak ketimbang yang manual ya, kayak melukis segala macam itu kan harus bener-bener bagus, bener-bener setingkat lukisan untuk apa ya, misalnya untuk bisa bener-bener berharga gitu. Oh gitu. Jadi kita harus bener-bener nyari marketnya yang, kalau lukisan itu kalau menurut saya mungkin ya ini baru koreksi kalau saya salah, itu bener-bener harus nyari pasar yang pas banget. Oh jadi harus ada pasarnya dulu. Iya. Kalau untuk yang manual ini benar-benar perlu nyari pasar yang pas banget. Sedangkan untuk yang digital ini kita masih bisa cari dengan secara luas gitu. Untuk industrinya dan pasarnya ini sangat luas. Kalau yang NFT itu apa sih Mas? Kayaknya NFT itu kan lebih ini ya, mereka lebih ke investasi semacam gitu nggak sih kalau nggak salah? oh kayak gitu ya? Mungkin ya. Aku juga kurang paham juga ya gitu. Pokoknya belum banget. Nah, omong-ngomong soal perkembangan teknologi di bidang seni ini, kira-kira Mas Faiz itu menggunakan teknologi AI nggak sih untuk menggambar itu sendiri? Kalau untuk aku sendiri sih enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Tapi kemarin tuh kalau nggak salah ya Mas ya, saya ngelihat beberapa kasus yang katanya ada pelanggar hak cipta gitu. Ya. Itu Mas Faiz tahu nggak begitu? Tahu banyak lah. Itu salah satunya ada nggak Mas contoh kasusnya? Mas? Banyak banget ya kalau untuk AI itu salah satunya mungkin aku pernah lihat di Twitter ada artis yang dia sering banget dapat komenan kalau gambarnya dia ini AI sama komentar di Twitternya. Akhirnya dia nyari tahu kenapa sih orang-orang kok ngatain gambar gua AI gitu kan. Cari tahu lah ternyata gambarnya dia itu diambil sama orang lalu dimasukin ke program AI, dijadiin template AI. Berarti itu udah pelanggaran hak cipta ya Mas? Iya, itu udah termasuk pelanggaran hak cipta banget sih. Dan itu pun nggak terjadi di satu artis, banyak banget artis. Berarti nggak cuma satu dua orang doang? Nah iya. Abis itu kan banyak banget pada akhirnya artis yang speak up. Iya gambar gue juga diambil gini banyak banget. Untuk pelanggaran hak cipta itu benar-benar iya banyak lah untuk zaman sekarang. Nah, saya dengar-dengar nih banyak banget nih pro sama kontra tentang AI ini. Pasti. Ada yang menentang banget, tapi ada yang merasa terbantu banget. Kalau buat Mas Faiz pribadi itu gimana? Kalau untuk gue pribadi sih ngerasa dirugikan kah atau masih diuntungkan? Karena aku sendiri jarang pakai AI. Jadi menurut saya ada kontra ya. Aku masuk ke kontranya. Masuk ke kontra? Iya. Apalagi akhirnya ini banyak banget kasus kayak penggunaan AI ini disalahgunakan sama orang. Contohnya yang sering tuh akhir-akhir ini tuh adalah mereka menggunakan AI ini untuk hal-hal pornografi. Oh iya tuh saya juga ngeliat tuh berita itu kan banyak banget kayak apa ya? Kayak ada yang ngeganti suara. Iya, antara ganti suara atau ganti muka dan bahkan paling parahnya adalah mohon maaf ya, menggunakan foto seseorang terus dibuat nude atau telanjang itu. Iya, itu parah kan, tuh yang itu tuh. Itu benar-benar parah banget kan untuk melakukan hal itu. Dan ya itu kan maksudnya negatif banget ya untuk kayak. Dan itu pun bisa diakses sama orang-orang lain. Semua orang itu kan bisa mengakses hal itu gitu kan. Jadi berarti kita kalau misalkan untuk penggunaan AI itu sendiri kalau untuk penggunaan AI itu sendiri kalau kita gunakan dengan bijak mungkin kita bakal terbantu ya. Cuman akhirnya banyak oknum yang pakai AI itu dibuat untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Ya sama aja kayak internet kan. Kalau internet sendiri kan ya ada positif negatifnya. Banyak orang yang terbantu sama internet, banyak orang yang mendudukan secara banyak hal negatif tentang dari internet. Ternyata sama lah kalau AI sama internet gitu. Terus kalau yang kemarin tuh Mas katanya beredar banget tuh berita yang tentang kata iklan Indomie yang pakai AI ya katanya. Iya. Itu gimana tuh Mas maksudnya tuh? Saya kurang ngerti beritanya. Jadi mereka ngeluarin produk baru, produk varian Indomie baru, dan mereka menggunakan iklan promosi itu menggunakan AI. Jadi videonya dia pakai AI gitu dan jujur aja itu sangat amat buat kecewa orang-orang, terutama para orang-orang di industri animasi lah atau berarti mempengaruhi ke lapangan kerja juga ya secara nggak langsung ya? Karena
maksudnya sebuah perusahaan besar seperti Indomie ini menggunakan AI gitu. Itu kan sangat amat disayangkan. Sedangkan di Indonesia sendiri banyak banget artis atau animator yang benar-benar berbakat dalam bidang itu yang mungkin bisa melakukan jauh lebih bagus ketimbang yang dibuat AI ini gitu. Dan sama halnya kayak pas itu sempat aja ada juga selain Indomie itu film Pasutri Gaje. Itu apa tuh Mas film Pasutri Gaje? Dia itu saya baru denger tuh. sampai itu baru asli. Saya baru dengar Pasutri Gaje. Jadi itu diangkat dari komik webtoon yang Komik namanya juga webtoon. sama, Pasutri Gaje. Nah, dia diadaptasi jadi Oh, hasil live action. adaptasi Iya, adaptasi film. Dan ketika posternya ini keluar, mereka ini pihak produksinya justru malah pakai AI untuk promosi poster itu. Kan cukup bisa bilang cukup mengecewakan banget ya, apalagi Berarti yang adaptasi. pengaruhnya banget itu kayak digital artis kayak Mas Iya, Faiz gini, akhirnya orang-orang yang sama kayak Mas Faiz digital artis juga ngerasa lapangan pekerjaannya lebih kurang gitu ya. Iya, pada akhirnya Oh, iya, jadi iya. susah banget kan untuk kita kalau kelamaan sini, apalagi untuk industri-industri besar itu benar-benar susah banget sekarang. Terus apa tuh Mas yang ini saya agak masuk ke politik nih ya. Terus yang katanya apa tuh yang Pak Ganjar pakai AI juga itu apanya tuh katanya? Ya. Bentuknya kah, balihonya kah, apa apanya? Tapi kalau menurutku ya, kalau misalnya kayak gitu antara nggak apa-apa sama enggak juga sih mungkin ya. Dia Agak balik lagi, tergantung kan. perspektif ya berarti Iya, ya. tergantung perspektif juga sih. iya. Tergantung gimana cara pandang orang gitu kan. Tapi ya kalau kayak gitu kan yang berarti yang dirugiin adalah editor kan. Orang-orang yang biasanya edit kan jadi benar-benar terancam juga kan pada akhirnya. Iya, yang udah misalkan mereka udah belajar bertahun-tahun, Iya. mereka udah asah skill mereka, tiba-tiba muncul AI, perkembangan teknologi AI ini langsung ngejomplang banget ya. Langsung ngambil pekerjaan mereka. Itu kan Berarti secara nggak langsung juga. ini merugikan juga ya. sangat amat merugikan. Tapi kira-kira nih Mas Faiz, kalau misalkan dari yang editor itu atau kayak digital artis kayak Mas Faiz gini, kira-kira bisa nggak sih hidup berdampingan sama AI? Kalau bisa berdampingan pasti bisa. Kayak Itu pasti bisa. nggak sepenuhnya menggunakan AI tapi digunakan sebagai referensi gitu. Nah, contohnya. itu. Sekarang tuh juga orang-orang khususnya para artis juga udah pada mulai cukup berdamai dengan AI ini. Jadi kayak, jadi nggak apa-apa kita pakai AI aja. Tapi as a reference, jadi kita pakai buat reference. Itu banyak banget yang pakai itu buat reference atau bahkan banyak yang udah kayak berdamai kayak ya udahlah, kita terserah orang asalkan biasanya untuk nggak di komersial. Jadi nggak, artnya ini tuh nggak dijual, cuman hiburan doang, cuman pakai orang buat hiburan, cuman buat aku pengen nih karakterku kayak gini, buat kayak gitu terus pakai AI. Nah itu untuk kita para artis kebanyakan sekarang udah fine aja, nggak apa-apa gitu, nggak terlalu permasalahan hal itu selama itu nggak dikomersialkan. Berarti untuk digital artis kayak Mas Faiz gini, untuk bersaing melawan AI itu tadi harus lebih menyempurnakan hasil karyanya lagi ya. Nah, iya itu harus benar-benar bisa bilang gambar apa karya kita harus benar-benar bagus, harus benar, yang pasti itu harus punya keunikan sendiri di gambar itu, di art style yang kita buat itu harus benar-benar unik supaya bisa mencap bahwa oh ini gambar kita gitu. Jadi orang nggak ketika ngeliat misalnya gambar kita diambil sama AI terus dipakai, biar orang tuh langsung menotis oh ini gambarnya artis ini. Soalnya kan ada beberapa kasus yang katanya kayak gambar gitu, Nah, terus ada watermarknya, nah, itu dihilangin pakai AI itu Mas, kan bisa tuh ya. iya itu Itu salah satunya juga tuh. itu kan benar-benar sangat amat merugikan banget. Iya, rugiin banget sih buat itu. orang-orang kayak misalnya ada orang mungkin artis yang menengah gitu kan yang kurang cukup populer tapi punya gambar yang bagus, terus ada orang iseng ngambil gambar itu terus watermarknya dihilangin, terus oh ini gambarku terus dia share ke sosial media, kan kasihan orang yang gambar asli kan kayak ya aku udah gambar susah Sahabat gitu. komunikasi dari materi yang habis kita sampaikan, tentunya kita dapat mengetahui bahwa perkembangan teknologi itu nggak cuma di bidang seni aja, Betul. tapi juga ada di bidang pendidikan. Contohnya seperti yang tadinya belajar di sekolah, itu sekarang bisa belajar melalui online, lewat Zoom ya kan, atau mungkin di transportasi. Betul. Yang sebelumnya kayak kendaraan umum sekarang bisa diakses lewat aplikasi. Betul. Ya, dan yang tadi habis kita obrolin, yang contohnya seperti Mas Faiz juga, perkembangan teknologi di bidang seni ya Mas Faiz ya? Iya. Yang tadinya menggambarnya di kertas, sekarang bisa lewat digital. Iya. Oke.
Mungkin segitu aja yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Ervin. Saya Faiz. Salam komunikasi. Terima kasih.